Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah metode pembelajaran bahasa Arab dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Habibi Syahid MAPD. Metode pembelajaran berperan penting dalam keseluruhan proses pembelajaran karena keberhasilan suatu kegiatan pembelajaran bergantung dari metode yang akan dipakai. Metode dapat dikatakan sukses apabila memerhatikan tujuan pembelajaran yang ditargetkan. Dalam pembelajaran bahasa Arab, Thoriqah Mubasyarah muncul setelah Thoriqah Tarjamah. Kemunculan Thoriqah Mubasyarah diindikasikan adanya pemikiran yang tidak mampu tersampaikan secara utuh jika menggunakan penerjemahan dalam memahami literatur asli berbahasa Arab. Al-Mubasyarah berasal dari kata basyara yubashiru mubasyaratan yang berarti berlangsung. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan Thoriqah Mubasyarah dihindarkan jauh-jauh mengartikan kosakata bahasa Arab. Misalnya, Al-Kitabu yang artinya buku. Jadi, seorang guru langsung menunjukkan bendanya disertai pertanyaan. Contohnya, ma hadza, dan mahasiswa menjawab dzalikal kitabu. Kemudian dilanjutkan melakukan percakapan di antara sesama mahasiswa di dalam kelompok sampai semua mahasiswa benar-benar menguasai kosakata yang sedang dipelajari tersebut. Thoriqah Mubasyarah memiliki karakteristik yaitu yang pertama, penguasaan bahasa secara lisan agar mahasiswa terbiasa berkomunikasi dengan bahasa secara spontan tanpa berorientasi pada terjemahannya. Yang kedua, materi pelajaran berupa mufradat atau kosakata yang ada di sekitar mahasiswa dan yang bisa dipraktekkan setiap hari. Yang ketiga, kaidah bahasa diajarkan lewat contoh-contoh dan pada akhirnya mahasiswa menyimpulkan sendiri. Dan yang keempat, kosakata diajarkan melalui demonstrasi, peragaan benda atau demonstrasi secara langsung atau menggunakan media tiruan. Yang kelima, kemampuan bicara dan menyimak selalu dilatihkan. Dan keenam, dosen dan mahasiswa harus sama-sama aktif dalam proses kegiatan pembelajaran. Thoriqah Mubasyarah memiliki prosedur dalam penyajian pembelajaran. Penyajian metode tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk menyebutkan kata yang bersifat isim, yaitu dosen mengucapkan satu kata sambil menunjukkan bendanya. Yang kedua, untuk menyebutkan kata yang bersifat fiil, yaitu dosen mengucapkan satu kata sambil memeragakan dengan gerakan. Yang ketiga, latihan berikutnya berupa tanya jawab dengan kata tanya, yaitu seperti hal, ma, aina, dan sebagainya. Yang keempat, apabila mahasiswa telah menguasai materi yang disajikan, mahasiswa disuruh membuka buku teks dan dosen memberikan contoh bacaan yang benar. Kemudian, mahasiswa disuruh membaca bergantian. Yang kelima, selanjutnya mahasiswa disuruh menjawab secara lisan pertanyaan yang ada di dalam buku. Dilanjutkan dengan mengerjakannya secara tertulis. Thoriqah Mubasyarah sebagai sebuah metode memiliki kekuatan dan kelemahan. Kekuatan atau kelebihan metode ini diantara lain yaitu: pertama, mahasiswa mampu menyimak dan berbicara menggunakan bahasa Arab dengan lancar. Kedua, mahasiswa dapat menghafal kosakata dengan baik. Ketiga, mahasiswa mengetahui banyak kosakata dan pemakaiannya dalam kalimat. Keempat, mahasiswa menjadi lebih memiliki keberanian berkomunikasi dalam bahasa Arab. Kelima, mahasiswa mampu berkomunikasi secara spontan dan secara tanpa adanya hambatan, harus berkonsentrasi pada penerjemahan. Keenam, mahasiswa menguasai tata bahasa secara fungsional, tidak teoritis. Thoriqah Mubasyarah memiliki kelemahan, antara lain: yang pertama, mahasiswa lemah dalam interpretasi karena materi latihan
mata kuliah yang diampu. Yang ketiga, pembelajaran tidak dapat dilaksanakan di dalam kelas besar. Yang keempat, kesulitan menjelaskan kata abstrak karena terhambat tidak diperbolehkannya menggunakan bahasa yang telah dikuasai sebelumnya. Yang kelima, kejenuhan dengan latihan menirukan dan menghafal kalimat-kalimat yang kadang-kadang